Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Jaganata. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang jaringan komputer yang merupakan bagian dari mata kuliah routing dan switching. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi mengenai jaringan komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan jaringan komputer yaitu pertama membagi sumber daya. Jadi contohnya adalah berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, dan chatting. Akses informasi, contohnya adalah web browsing. Manfaat jaringan dibagi menjadi dua untuk perusahaan atau organisasi dan umum atau individu. Manfaat jaringan di perusahaan atau organisasi yang pertama yaitu resource sharing. Jadi resource sharing ini seluruh program, peralatan khususnya data, bisa digunakan setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan pemakai. Reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber alternatif persediaan atau backup. Skalabilitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Manfaat jaringan umum atau individu, yang pertama, akses informasi yang jauh, lalu komunikasi antar sesama, dan hiburan interaktif. Sejarah jaringan komputer, pertama dari ARPANET, NSVNet, dan Internet. Jadi, ARPANET pertengahan 1960, Department of Defense atau DoD Amerika itu ingin memiliki tempat pengendali komando pada perang dingin. Nah, ARPA bekerja sama dengan universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan yang memiliki ide yang menjanjikan. Jaringan eksperimen buat Desember 1969 dengan 4 node diantaranya di UCLA dan Universitas Utah, Amerika Serikat. Di sini juga dimulai penelitian protokol. Kemudian pada masa NSVNet, karena dampak ARPANET yang kian meluas, tapi yang ingin koneksi dengan ARPANET harus memiliki kontrak dengan DoD, maka NSV membuat jaringan yang disebut CSNet, di mana para peneliti akademis dapat mengambil dan menyimpan surat untuk orang lain, atau disebut biasa mail server. Selanjutnya, interkoneksi antar ARPANET dan NSVNet itulah yang disebut dengan internet. Nah, pada tanggal 1 Januari 1983, TCP/IP dinyatakan sebagai protokol resmi. Dan 4 aplikasi awal diantaranya itu email, newsgroup, remote, login, dan transfer file atau FTP. Nah, internet ini tidak sama dengan web. Jadi internet adalah sebuah jaringan komputer global yang terdiri dari jutaan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk berbagi informasi secara bersama. Nah, internet itu bekerja dengan jaringan atau berkomunikasi dengan cara saling berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasiskan protokol IP dan TCP atau UDP. Sedangkan web atau yang biasa disebut dengan W3 WWW adalah sebuah koleksi keterhubungan dokumen-dokumen multimedia yang disimpan di internet dan diakses menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya, klasifikasi jaringan. Yang pertama, berdasarkan distribusi sumber informasi data. Ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat itu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat
sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Yang kedua, berdasarkan jangkauan grafis. Berdasarkan jangkauan grafis dibagi menjadi 3, ada LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network yaitu jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. MAN atau Metropolitan Area Network yaitu jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya adalah jaringan telepon lokal. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom. Yang ketiga, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Dibagi juga menjadi 2, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan client server yaitu jaringan yang terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client. Sedangkan jaringan peer-to-peer yaitu jaringan yang tidak ada komputer client maupun komputer server. Yang terakhir, berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan media transmisi data dibagi menjadi jaringan berkabel atau wired network dan jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel yaitu untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Nah, pada jaringan nirkabel atau wireless network itu jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Topologi jaringan. Apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan yang meliputi server, workstation, hub, dan pengkabelan. Nah, topologi itu dibagi menjadi 3 pada umumnya. Yang pertama yaitu topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Topologi bus itu digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Biasanya topologi bus ini berbentuk paralel. Topologi star itu topologi yang masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Sedangkan topologi ring itu biasanya topologi yang berbentuk lingkaran atau cincin. Itu adalah semua workstation dan server dihubungkan sehingga berbentuk suatu pola lingkaran atau cincin, di mana tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Selanjutnya itu ada protokol. Protokol yaitu sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi, di mana protokol juga bisa menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya format pesan yang mereka tukar dan bagaimana kesalahan ditangani. Adapun aspek utama protokol komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana data direpresentasikan dan dikodekan. Kemudian bagaimana ditransmisikan, dan yang terakhir bagaimana kesalahan dan kegagalan diketahui dan ditangani. Protokol itu berkaitan erat dengan istilah OSI atau biasa yang disebut dalam bahasa Inggrisnya Open System Interconnection. Jadi OSI disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layers model. Jadi OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Nah, berikut adalah 7 layers dari OSI itu sendiri. Jadi dari bawah, pertama physical, kemudian data link, kemudian network, transport, session, presentation, dan application. Jadi apa yang dikomunikasikan? Dari bawah, physical itu mengirim bit, kemudian data link, frame, network paket,
transport segmen, dan session sampai application itu berupa data. Nah, physical, data link, dan network itu disebut dengan media layers. Jadi fungsinya untuk mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Sedangkan transport, session, presentation, dan application itu termasuk host layer, di mana tugasnya yaitu menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Demikianlah pembahasan mengenai jaringan komputer di video kali ini. Jangan lupa tonton video ini, serta like, comment, share, dan subscribe, serta jangan lupa hidupkan lonceng agar selalu mengetahui update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.